كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب وأنوارها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Yang saya hormati seluruh pengurus, seluruh doa asatidz wal asatidzah Yayasan Munawwarah Wasakit, dan tak lupa juga anak-anakku sekalian yang saya cinta dan sayangi. Alhamdulillah, kita sangat pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di talaful alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini kita semua masih selalu diberikan nikmat sehat serta sempat, sehingga kita semua bisa melaksanakan rutinitas mingguan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa ada rintangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam diterahkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terangkis dari alam kejahilian menuju alam yang penuh dengan keilmuan, yakni minal dhulumati ilan nur. Dan harapan kita semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau, terlebih syafaatul ummah fi yaumil hisab wal jazaa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah itu lagi khutbah Jumat. Cuman ketika Rasulullah naik tangga, ketika kan kalau orang mau khutbah kan naik mimbar kan ya. Rasulullah itu naik tangga pertama, naik tangga kedua, naik tangga ketiga. Makanya kalau mimbar itu yang memang sangat dianjurkan ada tangganya, tangga 1, 2, dan 3. Jadi naik yang pertama Allahumma shalli ala Muhammad, yang kedua shalawat, yang ketiga shalawat. Biasanya seperti itu. Jadi naik tangga pertama, kedua, ketiga. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW tidak seperti biasanya, tidak seperti yang biasa. Rasulullah pada waktu naik pertama, tangga pertama, Rasulullah bilang amin. Naik tangga yang kedua, Rasulullah bilang lagi amin. Naik tangga yang ketiga, Rasulullah bilang lagi amin. Sehingga apa? Para sahabat Rasulullah SAW merasa risih. Ada apa ya? Kok Rasulullah ini tidak seperti biasanya? Ketika naik amin, naik lagi amin lagi, naik lagi ketiga kalinya amin lagi. Ada apa? Oleh karena itu para sahabat ini ada yang penasaran. Akhirnya karena penasaran harus bertanya. Biar apa? Biar tidak tersesat. Makanya kalau kalian ada hal-hal yang tidak tahu, tanyakan sama yang ahlinya. Jangan sampai kita itu ketika tidak tahu sesuatu, jangan bertanya sama orang yang bukan ahlinya. Ketika kalian tidak tahu tentang ilmu, tentang agama, maka tanyakanlah sama orang yang di bidangnya itu. Kalau kalian ada seseorang ketika tidak tahu ilmu, pas tanya ke tukang bangunan atau tanya ke tukang pemulung sampah, ya beda, jawabannya beda. Mesti rong ikut buang sampah, mesti rong ikut bangunan. Ketika kalian tidak tahu, tanyakan sama orang yang tahu, yang di bidangnya itu.
Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Setelah selesai semua, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, kok beliau tidak seperti biasanya ketika naik tangga pertama bilang amin, naik tangga kedua bilang amin, naik tangga ketiga kok bilang amin lagi, ada apa gitu? Anggaplah kalau bahasa kita, ada apa kok seperti itu? Oleh karena itu setelah ditanya, Rasulullah menjawab, pada waktu itu di samping saya ada malaikat Jibril. Ketika naik tangga pertama, malaikat Jibril ini bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setuju enggak? Ini pertanyaan perbincangan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Setuju enggak wahai Rasulullah? Kalau ada umatmu yang mendengar asmamu atau namamu tidak menjawab dengan sholawat, saya doakan semoga orang tersebut dijauhkan dari surga. Kalau jauh dari surga berarti dekat dengan neraka. Jadi ketika mendengar nama Rasulullah SAW tidak menjawab dengan sholawat juga, didoakan oleh malaikat Jibril semoga jauh dari surga. Apa kata Rasulullah? Setuju. Rasulullah mengatakan setuju bukan maksud setuju, tapi Rasulullah itu bilang amin. Berarti Rasulullah juga mendoakan. Malaikat Jibril mendoakan, sedangkan malaikat Jibril ini termasuk malaikat. Dan malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia. Sedangkan Rasulullah termasuk manusia dan termasuk manusia yang paling mulia. Dua sama-sama mulia, berdoa kepada Allah SWT mesti diterima oleh Allah SWT. Hal sepele kan? Hal sepele, perbuatannya sangat sepele, tapi efeknya sangat besar. Hanya mendengar nama Rasulullah tidak menjawab, langsung didoakan jauh dari surga. Mau tidak? Kalau tidak, kalau ada sebutan Allahumma shalli ala Muhammad, berarti harus kompak, harus betul-betul dari hati menjawab nama Rasulullah SAW. Karena jangan diremehkan. Ini sampai efeknya itu sampai didoakan jauh dari surga, dari saking besarnya. Padahal perbuatannya sangat sepele, hanya dua kata aja. Allahumma shalli, kan gitu aja. Tapi kalau hatinya memang tidak cinta sama Rasulullah, akan sangat sulit, walaupun hanya satu kata. Jadi yang pertama itu satu saja. Berarti yang tangga pertama itu malaikat Jibril mendoakan orang yang mendengar nama Rasulullah tapi tidak menjawab dengan salat, maka itu akan didoakan jauh oleh malaikat Jibril dari surga. Semoga kita semua selalu menjawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus naik tangga kedua lagi Rasulullah SAW. Ketika naik ke tangga kedua ditanyakan lagi, setuju enggak? Yang kedua ini harus betul-betul kalian perhatikan. Yang kedua, orang yang kedua ini yang didoakan jauh dari surga oleh malaikat Jibril, orang tuanya masih hidup, tapi tidak pernah berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Apalagi kita orang tua masih hidup, bukan membuat orang tua kita bahagia, tapi membuat orang tua kita sampai
menangis, meneteskan air mata karena perbuatan kita. Na'udzubillah. Padahal oleh Rasulullah SAW ini hanya apa yang didoakan oleh malaikat Jibril ini tidak berbuat baik kepada orang tuanya di masa orang tuanya hidup. Hanya tidak buat baik. Didoakan jauh dari surga. Oleh karena itu, selagi orang tua kita masih hidup, berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai kita membuat kecewa kedua orang tua kita. Kenapa? Karena sangat wajar bagi kita itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangat wajar sekali. Dan jangan pernah kita mengharapkan akan hidup senang, akan hidup bahagia, akan hidup sukses kalau kita tidak bisa menghormati kedua orang tua. Kalau kita tidak bisa mendapatkan ridho kedua orang tua. Kenapa? Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ini terletak atau berada pada ridhonya kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita tidak ridho terhadap kita, Allah juga tidak akan ridho. Sedangkan Allah yang memberikan segalanya. Kalau sudah Allah tidak ridho, kita mau minta sama siapa? Tiada tempat untuk kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau mau sukses, kita mau hebat, kita mau apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita mau sukses segalanya harus mendapatkan ridho kedua orang tua. Dan yang kedua harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril jauh dari surga. Na'udzubillah. Allah. Yang orang tua kita masih hidup, maka harus betul-betul nanti semua Allahumma sholli ala Muhammad. Asyhadu an la jangan sampai air mata orang tua kita menetes lagi. Mulai sudah sering menangis setelah kalian dewasa pastikan kita akan membuat jangan sampai. Tangga ketiga. Kalau ada orang yang sampai di bulan Ramadan, dan dosanya tidak berkurang, maka saya doakan sudah kita nyampe bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini termasuk bulan ampunan. Ketika orang berpuasa kita dari Jadi tiga hal ini yang didoakan oleh malaikat mulia dan diamini oleh manusia nomor satu dunia. Manusia yang paling
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tidak tergolong pada tiga golongan ini. Ini sudah Isya, sudah waktunya sholat Isya juga. Cuman saya akan melanjutkan ke satu lagi. Ini tambahan, semoga kita semua ini bisa mengamalkan. Ada amalan satu aja sedikit sekali tapi efeknya itu sangat besar. Apa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa minahu wa minal jannati illa yawm. Apa maksudnya ini? Kalau kita membaca ayat kursi, tahu baca ayat kursi? Tahu semua? Sedikit kan? Hafal kan? Mudah kan? Mudah sekali. Tapi kalau kita membaca ini dubur kulli sholatin, setiap habis sholat baca satu kali, setiap habis sholat baca satu kali. Tidak usah banyak-banyak, satu kan? Jaminannya kita akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Ini semua pasti kalau ditanya masuk surga. Tapi pertanyaan yang kedua, siapa yang siap mengamalkan baca ayat kursi setiap habis sholat? Siapa yang siap? Semoga kita semua bisa mengamalkan baca ayat kursi yang mudah kita ucapkan, sedikit ringan sekali kita ucapkan, tapi jaminannya, tapi pahalanya kita akan mendapatkan surga. Semoga ini kita telah tadi mengetahui tiga golongan orang yang didoakan jauh dari surga. Ini waktunya sudah bisa juga. Semoga apa yang telah disampaikan saya tadi semoga bermanfaat dan juga bisa dikerjakan di kehidupan sehari-hari oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,